Inilah headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hari kedua gelaran KTT ke-43 ASEAN, sejumlah agenda pertemuan digelar oleh para pimpinan negara ASEAN dengan sejumlah negara mitra. Pada gelaran kedua KTT ke-43 ASEAN ini akan membahas sejumlah isu regional dan internasional serta penguatan ASEAN. Sementara Presiden Joko Widodo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Bangladesh Muhammad Sahabuddin di ruang Kakatua JCC. Setelahnya, Presiden Joko Widodo akan memimpin KTT ke-26 ASEAN RRT yang diikuti oleh para pimpinan negara ASEAN bersama dengan Premier Republik Rakyat Tiongkok atau RRT Li Qiang. Reporter Sisilia Sinabariba langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Selamat pagi Sisilia, bisa dijelaskan lebih lengkap lagi apa saja agenda yang akan digelar hari ini dan apa yang akan digelar pertemuan dengan 5 mitra negara pada hari ini? Iya, Gempa, cukup banyak memang agenda yang akan dilakukan oleh para pimpinan negara ASEAN dengan negara mitra dari 9 negara mitra wicara ASEAN yang hadir pada KTT ke-43. Di hari kedua gelaran KTT ke-43 ASEAN ini ada 5 negara yang akan menggelar pertemuan dengan para pimpinan negara ASEAN yang hadir. Yang pertama adalah pertemuan antara pimpinan negara ASEAN dengan Tiongkok atau China dan saat ini tengah berlangsung. Tadi diawali oleh sambutan yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Ada beberapa poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo, terutama terkait dengan penciptaan keamanan ataupun penciptaan keamanan di kawasan teritorial khususnya Laut Tiongkok Selatan. Presiden tadi menekankan pentingnya kepercayaan untuk bisa menghindari terjadinya konflik teritorial. Selain itu, Presiden tadi juga mengungkapkan bahwa penguatan kerjasama terutama di bidang ekonomi juga menjadi penting antara China dan juga ASEAN. Sementara itu, Perdana Menteri China yang hadir, Li Qiang, juga mengungkapkan bahwa China tetap berkomitmen untuk menciptakan keamanan dan juga ketentraman di kawasan. China tadi juga mengungkapkan bahwa negaranya akan tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan perekonomian dan juga meningkatkan investasi antara Tiongkok dengan ASEAN. Dan sebenarnya tentu yang menarik pada pembahasan ataupun pertemuan KTT ke-26 ASEAN China ini adalah pembahasan mengenai Laut Tiongkok Selatan atau Laut China Selatan yang lebih dikenal oleh masyarakat. Indonesia sendiri mendorong ASEAN untuk segera menyelesaikan pembahasan mengenai Code of Conduct karena di sana memuat sejumlah peraturan dasar ataupun sejumlah hal dasar untuk menciptakan keamanan dan juga mengantisipasi terjadinya konflik teritorial di Laut Tiongkok Selatan. Karena Laut Tiongkok Selatan ini merupakan jalur komunikasi dan juga perdagangan penting baik itu untuk ASEAN maupun negara-negara besar lainnya termasuk China. Sehingga ada 3 hal atau prinsip dasar sebenarnya yang tertuang dalam Code of Conduct yang didorong oleh Indonesia melalui ASEAN ini agar segera diselesaikan, yakni agar negara-negara mematuhi peraturan ataupun hukum internasional, menyelesaikan sengketa damai, dan juga untuk meningkatkan dialog. Dan ini merupakan hal yang tentunya diharapkan dapat diselesaikan ataupun dihasilkan pada pertemuan antara Indonesia, ASEAN dan China pada hari ini. Selanjutnya nanti pimpinan negara ASEAN akan melakukan pertemuan dengan negara mitra lainnya. Ada Korea Selatan, kemudian dilanjutkan dengan Jepang, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Dan hari ini akan ditutup dengan gala dinner yang akan dilaksanakan di Taman Pelataran Gelora Bung Karno. Gemma. Ya, Sisilia, lalu bagaimana dengan agenda ASEAN Indo-Pacific Forum yang dibuka pada kemarin? Apa saja yang akan dibahas pada hari ini? Iya, untuk agenda ASEAN Indo-Pacific Forum ini merupakan hari kedua sekaligus hari terakhir gelarannya. Ini perlu diketahui juga bagi masyarakat adalah flagship atau agenda penting dan utama dalam KTT ke-43 ASEAN. Untuk hari ini tentunya akan mempertemukan antara para pebisnis dengan para pembuat kebijakan ataupun bagi para pemerintahan. Kemarin Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa hadirnya ASEAN Indo-Pacific Forum ini sekaligus bukti implementasi dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Bagaimana menciptakan keamanan dan juga stabilitas ekonomi pada khususnya untuk negara-negara ASEAN dan juga negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Kerjasama ASEAN dengan mitra ASEAN ini disebutkan Presiden Joko Widodo kemarin bahkan sudah menghasilkan nilai investasi yang cukup besar. Ada 93 proyek kerjasama yang sudah terjalin antara ASEAN dengan mitra ASEAN dengan nilai mencapai 38,2 miliar US dollar dan akan ada 73 proyek yang potensial dengan nilai 17,8 miliar rupiah. Ada 3 pilar utama yang terus dibahas dalam ASEAN Indo-Pacific Forum ini, baik itu infrastruktur hijau, kemudian menciptakan transformasi ekonomi dan juga digital, dan tentunya untuk menciptakan rantai pasok yang resisten ataupun yang tangguh. Untuk sementara demikian, Gemma. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.